Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ahlan wa sahlan di dalam Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Nah, kita masih membahas tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apa aja sih penyakit hati, kotoran hati, ataupun hal-hal yang membahayakan dan bisa merusak kejiwaan kita, perasaan kita, pikiran kita, dan pastinya hati kita. Kemarin kita membahas salah satu di antara bahaya yang bisa menutupi hati itu adalah perbuatan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh dosa itu menjadi menjadi pembatas yang menghijabi hati seseorang sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutin di antara amradil qulub, penyakit-penyakit hati itu adalah syak atau raib. Raib itu adalah bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, artinya ragu. Jadi seseorang yang ragu terhadap kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keraguan itulah yang akan menjadikan hatinya nggak pernah tenang. Jadi kalau kita pengen hilang galau, nggak terlalu mengeluhkan tentang apa yang sedang kita alami, kita harus berangkat dari sebuah keyakinan atau as-siqah billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan dari as-siqah asyak atau ar-raib, rasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu Allah memulai pembahasan tentang Al-Baqarah dengan kalimat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa Al-Baqarah dimulai dengan sebuah statement bahwa Quran ini nggak ada keraguan padanya? Firman Allah itu nggak perlu diragukan. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu memuat banyak sekali ayat-ayat tentang kisah, tentang hukum, tentang syariat, tentang fikih. Sehingga orang nggak akan bisa mengambil hikmah dari kisah kalau dia ragu tentang kebenarannya. Orang nggak akan bisa ngamalin syariah atau menjalankan fikih di dalam kehidupannya kalau dia tuh nggak percaya bahwa yang halal itu baik untuk dia dan yang haram itu buruk untuk dia. Makanya harus diawali dengan belief, dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa Allah itu tidak menginginkan untuk kita kecuali sebuah kebaikan. Allah nggak menurunkan Al-Quran kecuali untuk menjadi tuntunan supaya kita lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi penyakit hati yang cukup berbahaya itu adalah syak ataupun raib. Sehingga Allah mengatakan la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Allah juga mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami dan seterusnya, intinya adalah jangan ragu. Nah, gimana cara kita mengobati penyakit ragu ini? Kita udah pernah membahas dalam sesi-sesi sebelumnya, salah satunya dengan tafakkur, melihat dan memperhatikan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan itu terlihat dari ciptaannya yang luar biasa di langit, di bumi, pada diri kita dan seterusnya. Jadi penyakit kedua di antara penyakit-penyakit hati setelah dosa adalah keraguan. Semoga kita bisa mengikis keraguan dari hati kita dengan membaca Al-Quran, tadabbur, dengan tafakkur, melihat kebesaran Allah dalam ciptaannya, dengan merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini kita rasakan dalam pengalaman hidup kita, sehingga semakin kecil keraguan di dalam hati seseorang, semakin besar ketenangan dan kebahagiaan di dalam jiwanya. Semakin besar rasa ragu di dalam hati seseorang, semakin mudah dia untuk mengeluh, semakin fragile, semakin gampang berputus asa, sehingga sulit bagi dia untuk bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita bisa menghilangkan keraguan kita kepada Allah, karena sesungguhnya keyakinan kita kepada Allah adalah awal dari segala kebaikan kita dalam hidup. Barakallahu fikum.